Halo semuanya, selamat datang di Ruang Cerita Emak IRT. Setiap emak punya cerita. Oke, kali ini kita punya tamu spesial, yaitu ibu yang hebat dan luar biasa, Bunda. Terima kasih atas partisipasinya, bisa hadir bersama-sama kita, menginspirasi dan mengangkat pengalaman kehidupan seorang ibu rumah tangga ya, tentunya. Oke, siap. Terima kasih kakak juga atas undangannya. Saya bisa hadir bersama-sama dengan para ibu di luar sana, berbagi cerita tentang pengalaman kita sebagai ibu rumah tangga. Semoga selalu menginspirasi ya. Ya, Bunda dan juga pemirsa, satu tema hari ini yang membuat pertanyaan besar dalam hidup kita sebagai ibu rumah tangga, tentunya mengangkat masalah pemikiran dan cerita yang sering dialami ibu. Satu pertanyaan ini kadang muncul bisa dari kaum awam, bisa juga bahkan muncul dari kaum ibu itu sendiri ya, karena banyak pertanyaan seperti ini ya. Dan pertanyaannya adalah, benarkah ibu rumah tangga itu tidak bekerja ya? Bagaimana tanggapan pemirsa dan juga tanggapan Bunda ya? Ya, pemirsa dan juga kakak, ini yang seringkali menjadi renungan bagi kita ya, yang selalu dipertanyakan, kenapa sih ibu rumah tangga itu tidak bekerja dan lain sebagainya, apalagi khususnya ya ibu rumah tangga yang memang sehari-harinya di rumah. Ini yang kadang menjadi pertanyaan. Ketika ada pertanyaan seperti ini, kita pertanyakan balik ya, kita merespon tanggapan pertanyaan ini. Apa yang kita lakukan dari bangun pagi sampai kita mau tidur lagi? Seakan-akan yang kita lakukan itu tidak terlihat gitu ya. Jadi seolah-olah pertanyaan ini simple tapi seperti sangat melukai harga diri seorang ibu ya. Iya pemirsa dan juga Bunda, benar ya seperti dikatakan Bunda ya, pertanyaan seperti ini tuh kadang simpel. Makanya kan saya katakan tadi di awal, kadang pertanyaan ini timbul dari kaum awam dan juga kadang timbul dari bahkan kaum ibu itu sendiri, karena merasa dia sudah melakukan segala-galanya tetapi memandang rendah akan kaum ibu yang lain. Jadi simpel tapi memang mengiris hati ya. Iya kan, seperti yang dikatakan kakak tadi, kalau kita ini apa yang kita kerjakan itu tidak terlihat, seperti yang saya katakan tadi, kalau segalanya itu coba ya kita memposisikan diri ya di pihak sebagai seorang suami, kepala keluarga, dan juga sebagai seorang anak gitu ya. Apa yang kita harusnya kita tuh apa ya, bahasanya mudeng gitu ya. Segala sesuatunya itu tidak terjadi dengan adanya trik sulap gitu ya. Ini bukan zamannya simsalabim ada kadabra langsung jadi. Segala sesuatunya butuh proses gitu kan. Kita sebagai suami, kita sebagai seorang anak, kita bisa makan dengan lahap, makan dengan sehat, itu siapa gitu kan yang mengerjakannya selain daripada ibu rumah tangga, rela bangun pagi, menyisihkan waktunya buat menyiapkan segala sesuatunya. Itu soal makanan. Begitu juga dengan soal pakaian ya, nggak mungkin ya pakaian kini yang kita pakai ini ada, dia tergantung tertata dengan rapinya kalau tidak ada yang mengaturnya gitu kan. Seakan-akan yang kita lakukan itu nggak ada habisnya. Bahkan untuk hal-hal yang lain, rumah bersih, mungkin kalau rumahnya nggak diatur, nggak ditata dengan rapi, berapa banyak debu yang sudah lengket di lantai, mungkin sudah setebal 5 cm atau setebal hak ya, yang tinggi-tinggi itu, karena rumah selalu diurus, selalu dirawat, dibersihkan, makanya bisa bersih gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gini yang harusnya kita memposisikan diri kita sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, ini tuh pasti ada yang mengerjakannya. Dan siapa yang mengerjakannya? Yaitu seorang ibu rumah tangga gitu ya. Ya Bunda ya, menanggapi perkataan Bunda tadi, karena memang yang mengerjakan, bisa dikatakan yang mengerjakan segala sesuatunya hanya seorang ibu gitu ya. Dia yang mengatur segalanya. Nah ini ada tanggapan lain daripada teman-teman. Kan ada tuh yang bilangnya harusnya dalam keluarga itu ada kerjasama antara anggota keluarga atau dengan pokoknya seisi keluarga itu ada kerjasama. Nah gimana nih tanggapan Bunda? Nah ini dengan keterkaitan dengan hal itu ya. Jadi karena apa yang dilakukan seorang ibu itu seolah tidak terlihat, makanya cobalah sebagai anak, cobalah sebagai suami itu menyadar dan
dalam suatu kehidupan rumah tangga itu bukan satu yang mengerjakannya, jadi semua ada satu kerjasama. Makanya mungkin ada rumah tangga yang memang punya aturan agar semua anggota keluarga itu turut serta dalam ambil bagian dalam pekerjaan rumah. Ketika itu bisa selesai bersamaan dan bisa selesai dengan tanpa adanya pemahaman kalau hanya ibu yang bekerja pekerjaan rumah. Semua anggota keluarga tentunya harus ya membantu dan melakukan yang menjadi tugas-tugas yang hal-hal kecil saja lah, nggak usah yang terlalu banyak, terlalu ribet. Cukup ambil bagian misalnya ibunya memasak, kerjaan anak, anggota keluarga yang lain bisa membantu dalam hal pakaian, dalam hal membersihkan rumah. Jadi kehidupan itu kalau sudah berjalan seperti itu, yakin dan aman, pastinya segala sesuatunya nggak ada lagi pertanyaan yang ibu itu nggak bekerja sepanjang hari ya. Jadi tidak ada di sana kata mengeluh dari seorang ibu, karena semua anggota keluarga itu punya kewajiban, tugas, dan kerjasamanya tentunya ya. Iya, jadi Bunda menanggapi pertanyaan besar tadi, berarti jawaban yang sangat sederhana dan sangat simpel itu adalah harus adanya kesadaran dan tanggung jawab ya dari setiap anggota keluarga. Karena ketika kalau misalnya ada orang lain yang di luar daripada keluarga itu bertanya gitu kan, kok ibumu tidak bekerja ini dan itu, jadi anggota keluarga yang lain bisa menimpul, bisa bisa menjawab gitu ya, menyadari oh ini bukan hanya kerjaan Bu Anu ibu, bukan hanya kerjaan ini tapi kerjaan kami semua. Jadi gitu kan bisa menyangkal gitu ya Bunda ya, kurang lebihnya seperti itu. Gimana nih pendapat Bunda? Iya benar bilang kakak, karena memang harus adanya kesadaran dari setiap anggota keluarga. Karena kadang-kadang kayak pertama kakak bilang tadi kan, kadang pertanyaan besar ini bukan dari, malah sering kalinya dari orang awam yang tidak mengerti tentang kehidupan rumah tangga tertentu gitu ya. Dan juga bisa jadi ini keluar dari ibu rumah tangga yang merasa hidupnya enak, yang merasa hidupnya luar biasa, tetapi ketika melihat keluarga tertentu yang menurutnya salah dalam pandangannya, jadi pertanyaan seperti ini kadang-kadang bisa diucapkan oleh dari kaum ibu itu sendiri. Jadi benar sekali seperti bilang kakak tadi dan pemirsa, kalau memang harus ada kesadaran, harus ada tanggung jawab, komitmen dalam keluarga tersebut, agar ketika mendapat pertanyaan besar, kok ibunya cuma di rumah aja, kok ibunya nggak bekerja, jadi mereka semacam bisa menyangkal, bisa memberi jawab, oh enggak, ini kami keluarga ini seperti ini. Jadi ada sanggahan yang tepat dan sesuai dengan keluarga rumah tangga tersebut gitu ya. Oke, siap Bunda ya. Betul ya, jadi memang perlu kesadaran dan komitmen tentunya dari setiap anggota keluarga. Jadi kita mungkin sebagai orang awam, ini yang menjadi renungan cerita kita hari ini, bagaimana tidak mengharuskan, dan itu memang tidak boleh agar kita menghakimi keluarga-keluarga lain. Kita yang mungkin sebagai kaum awam mengomentari tentang keluarga rumah tangga yang lain sepertinya kurang cocok ya, karena setiap rumah, setiap ibu itu punya ceritanya masing-masing. Betul kan Bunda? Jadi sekian cerita hari ini. Terima kasih sudah menemani cerita kita bersama dengan Bunda yang hebat. Biarlah setiap rumah kita punya cerita, dan cerita itu selalu menginspirasi agar setiap keluarga terus bertahan, bukan mencari badainya, bukan mencari masalahnya, tetapi melihat bagaimana solusi dalam setiap badainya. Jadi sampai jumpa di cerita berikutnya.